Welcome to Bisa Lulu's channel. Subscribe, comments, and turn on the notification button. Di video kali ini, kita akan membahas tentang tips persiapan beasiswa. Mulai dari rencana studi, alasan kenapa Anda harus melanjutkan studi, fakta seputar lolos beasiswa hingga tips menghadapi pertanyaan seputar psikologi yang sulit. Gunakan promosi ini jika teman-teman ingin bisa menjelaskan bagaimana rencana studi Anda secara efektif. Rencana studi sebenarnya memiliki 3 aspek yang harus didalami. Yang pertama dari aspek rencana akademik. Apa yang akan teman-teman pelajari, kegiatan akademik apa yang akan teman ikuti, kemudian berapa total SKS yang akan didalami. Dan mata kuliah apa aja yang memiliki relevansi dengan tujuan kontribusi teman-teman nantinya. Yang kedua, itu dari aspek student club atau student association ataupun student organization ataupun student activities. Jadi kegiatan di luar sekolah yang dimana teman-teman bisa akan mendapatkan exposure kayak gitu dari berbagai macam aspek, terutama hal-hal yang bisa mendukung rencana kontribusi teman-teman nantinya. Dan yang ketiga itu fasilitas. Fasilitas apa ya aja yang akan teman dapatkan seperti lab, magang kayak gitu, internship ataupun kegiatan-kegiatan lainnya yang menunjang kualitas, kapasitas, ataupun pengetahuan yang relevan dengan rencana kontribusi ataupun penyelesaian masalah yang teman-teman udah sebutkan di essay-nya nanti. Oke? Baik, terima kasih Bapak dan Ibu atas pertanyaannya. Selama studi, saya membagi rencana saya menjadi 2. Yang pertama adalah rencana akademik dan rencana non-akademik. Dalam hal akademik, saya akan fokus menyelesaikan studi saya dengan kurang lebih 90 SKS atau 90 credits yang akan didistribusikan ke 4 semester. Di mana saya akan belajar beberapa mata kuliah inti, diantaranya seperti bilingual educations, language acquisitions, language assessment, dan language curriculum development. Kemudian selain itu saya akan aktif dalam beberapa kegiatan yang menunjang aktivitas belajar saya nanti, dan salah satunya adalah CLIL Center yang ada di Melbourne University. Itu akan membantu saya untuk belajar bagaimana cara mendesain proses pelatihan untuk guru-guru yang ingin menerapkan bilingual education di sekolah mereka. Dan Language Center ini telah berpengalaman untuk mengajar berbagai macam bahasa yang akan diimplementasikan dalam bentuk bilingual education di sekolah-sekolah yang ada di Australia. Demikian yang ingin saya sampaikan. Kenapa Anda harus lanjut studi? Baik, terima kasih Bapak dan Ibu atas pertanyaannya. Saya meyakini bahwa permasalahan inkompetensi guru bahasa Inggris yang ada di Indonesia, terutama di daerah saya, itu disebabkan oleh proses pendidikan guru bahasa Inggris yang kurang optimal. Oleh karena itu, saya membutuhkan kualifikasi S2 untuk memperbaiki sistem pendidikan yang ada di pendidikan bahasa Inggris, terutama di daerah saya, agar mampu mempersiapkan guru bahasa Inggris yang lebih optimal dan kompeten dalam proses pengajarannya. Pertanyaan wawancara LPDP dari psikolog yang paling sulit. Yang pertama adalah umumnya pertanyaan yang sulit itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang pakai dilema. Contoh adalah kayak gini. Bagaimana kalau seandainya kami merubah tujuan studi Anda? Apakah Anda setuju? Anda harus pindah dari kampus A ke kampus B. Apa yang akan Anda lakukan? Kedua, kalau seandainya next time ada kejadian salah satu anggota keluarga Anda, misalkan entah itu suami, istri, ataupun ayah dan ibu, tiba-tiba sakit kayak gitu. Selama Anda studi, Anda akan ngapain? Ketiga,
Anda ini kan mau lanjut studi, otomatis secara teknis Anda harus resign. Coba jelaskan bagaimana Anda bisa memutuskan untuk resign, sedangkan orang lagi dalam keadaan sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Tiga tanda-tanda kalau seandainya Anda akan mendapatkan beasiswa LPDP dan lolos saat wawancara. Yang pertama, mampu menjelaskan tentang seberapa urgent studi Anda, baik untuk diri sendiri ataupun untuk daerah Anda ataupun untuk Indonesia. Yang kedua, memiliki portofolio yang relevan. Jadi pengalaman sebelumnya, baik itu pekerjaan, volunteer, itu menunjukkan bahwa Anda sudah melakukan sesuatu di bidang hal tersebut, sehingga Anda memiliki relevansi dengan tujuan studi. Dan yang ketiga, berani mengambil challenge. Jadi studinya itu tuh bukan hanya sekedar mengambil kampus A karena faktor alasan personal, karena faktor dekat, karena faktor secara ranking itu paling gampang untuk dimasukin ataupun paling gampang untuk lulus, tapi mengambil kampus yang memiliki kualitas yang dibutuhkan agar teman-teman bisa melakukan pengabdian ataupun kontribusi dengan pengetahuan yang lebih optimal. Umumnya yang biasa mendapatkan beasiswa, baik itu beasiswa LPTBR ataupun beasiswa lainnya dengan one shot, itu karena mereka memiliki persiapan yang cukup panjang. Misalkan kalau seandainya apa yang saya lakukan untuk melamar sebuah beasiswa, biasanya saya mempersiapkan kurang lebih sekitar 1 tahun. Paling cepat itu 6 bulan sebelum masa seleksi. Karena untuk penyusunan essay aja itu bisa memakan waktu kurang lebih sekitar 1 bulan sampai 3 bulan. Karena untuk menentukan riset, pemilihan kampus, jurusan yang relevan, serta melakukan pengumpulan data yang relevan untuk menjustifikasi seberapa penting jurusan yang kita pilih. Dan prosesnya memang bukan proses yang singkat, sehingga kita memiliki argumen yang kuat untuk bisa diterima mendapatkan beasiswa tersebut. Bahkan untuk beberapa beasiswa, saya biasanya spare kurang lebih sekitar 2 tahun untuk menyusun portofolio yang relevan untuk mendukung justifikasi kenapa saya bisa atau kenapa saya harus mendapatkan beasiswa tersebut. We hope this video can be useful for you. Thanks for watching. Don't forget to subscribe, and see you very soon.